Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohanes 3:30. Biar kami semakin berkurang-kurang, Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. 3:34, ketika Engkau utus kami Tuhan, kami percaya Roh yang tidak terbatas itu Tuhan akan menyertai pelayanan kami, akan menyertai perjalanan hidup kami. Kami percaya mata kami belum melihat, telinga kami belum mendengar, belum muncul dalam hati kami. Engkau sediakan bagi setiap orang yang Kau pilih, yang Kau panggil, yang Kau tetapkan Tuhan. Kami minta pengurapan kuasa Roh Kudus Tuhan, mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kami, dan kami akan menjadi saksi-Mu Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sedang mempersiapkan kami di tempat ini. Engkau mempersiapkan satu pasukan yang besar di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan kalau kami ada di tempat ini. Firman-Mu mengatakan bukan karena kekuatan kami, bukan karena keperkasaan kami, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang menetapkan kami, yang memanggil kami untuk tetap setia sebelum Engkau datang untuk kedua kalinya. Firman-Mu dalam Wahyu 14:17, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Terima kasih Bapa, Engkau panggil kami, Engkau pilih kami, Engkau tetapkan kami Tuhan, untuk kami punya roh yang berkobar-kobar, untuk kami punya roh yang menyala-nyala. Firman Tuhan katakan, jangan Engkau biarkan kerajinanmu kendor, tapi biarkan rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Uralana masih katakan lana masandi, seperti dalam tugas domba itu Tuhan Yesus. Dia mau itu Tuhan, ada dua orang murid, ketika mereka sedang berbincang-bincang dengan Yesus, roh mereka berkobar-kobar, roh mereka menyala-nyala, dan mereka membuat satu pertemuan dan mata mereka dibukakan. Lukas 24:45, ketika mata mereka dibukakan, selaput yang menutupi mereka terbuka, dan mereka boleh mengenal Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Mari Engkau urapi kami Tuhan, biar buat kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengajar kami, seperti tadi dalam 2 Timotius 3:16 itu Tuhan, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar saudara dan saya, menyatakan kesalahan saudara dan saya, memperbaiki kelakuan saudara dan saya, bahkan mendidik kita dalam kebenaran. Paulus mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata yang meyakinkan manusia, tetapi dengan kekuatan Roh. Amen. Kami percaya ketika kami diurapi oleh Tuhan, ketika kami penuh dengan Roh Kudus, apapun yang kami kerjakan berhasil. Amen. Seperti Engkau mengurapi Saul Tuhan dalam 1 Samuel 10:6 dan 7, apa saja yang dikerjakan berhasil. Amen. Seperti Engkau mengurapi Daud Tuhan Yesus, ada 7 saudara Tuhan, tapi Daud yang dipilih oleh Tuhan. Dia sedang mengembalakan kambing 2, 3 ekor domba, tapi Engkau panggil dia Tuhan, dan Engkau urapi dia. Firman Tuhan katakan kepada Samuel, jangan Engkau lihat perawakannya, tapi Engkau lihat hatinya. Biar Tuhan Engkau mengurapi setiap hati kami di tempat ini, sesuai dengan firman-Mu Tuhan dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kami mau Tuhan hati kami diperbarui dari hari ke hari. Manusia batinnya kami, 2 Korintus 4:16, 17, 18, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahirnya kami makin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Karena penderitaan ringan yang kami alami saat ini memberitakan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami alami saat ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, urapi hamba Tuhan, urapi
ketika firman itu Tuhan jatuh di tanah yang subur, dia bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat ganda. Kami percaya Kau sedang mempersiapkan kami di tempat ini untuk kami pergi menghasilkan buah sesuai dengan janji Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 7 itu. Tuhan, akan ada sukacita di surga karena satu orang bertobat melebihi 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Engkau pilih kami Tuhan, Engkau tetapkan kami untuk kami terus pergi, sesuai dengan amanat agung itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Salam. Haleluya. Kalau saya bilang apa kabar, saudara bilang luar biasa. Yes, yes, yes. Teriak yang keras. Amin. Apa kabar? Kurang kompak saudaraku. Orang yang bersemangat itu Amsal 14 saya tidak tahu. Orang yang bersemangat itu dia bisa menanggung segala penderitaannya. Saudara kalau datang di tempat ini hanya sekedar puasa supaya saudara ditolong, saudara punya persoalan, itu biasa. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini, saudara berjumpa dengan Tuhan, masa lalu beres dan engkau dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Pastikan dirimu ketika engkau datang ke tempat ini, engkau harus berjumpa dengan yang namanya Yesus. Amin. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, roh kita ini harus semakin diperbaharui dari hari ke hari. Ya, saya percaya saudara dia ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya. Ya, saya biasa sebelum saya ada di sini, saya juga ada di tempat Ibu Dora Hansil. Itu kalau kami berdoa semalaman itu bisa dari jam 10 sampai jam 6 pagi, saudara. Hanya menyanyi, hanya menyembah Tuhan. Kami juga doa puasa seperti itu, saudaraku. Cuma saya senang di tempat ini semuanya tidak makan dan tidak minum ya. Ya, kalau saya sendiri pernah 17 hari, saudaraku. Saya tidak makan, saya tidak minum. Kalau 4 hari, 6 hari itu biasa saya lakukan setiap hari. Ternyata ketika kita berdoa dan berpuasa, saudaraku, kita lihat satu ayat, saudara, kita baca. Ya, saya percaya ketika saudara berpuasa dengan sungguh-sungguh, saudara akan melihat pemulihan Tuhan. Itu jauh lebih dahsyat yang saudara pikirkan. Kalau saudara datang ke tempat ini untuk berdoa puasa supaya saudara diberkati, itu Tuhan pasti beri, saudaraku. Tapi saya mau katakan ketika engkau datang ke tempat Mazmur 35, ya 13, ya ini puasa yang sangat penting kita lakukan. Saudara, karena peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Ya, karena apa? Roma 10:17 bilang apa? Iman timbul pendengaran akan firman Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Ketika engkau membaca firman ini dengan suara yang keras, saudara akan diurapi oleh Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Tetapi aku ketika merasa sakit, aku memakai pakaian kamu, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku timbul dalam dadaku. Silakan saudara duduk. Ini Daud, saudaraku, ketika dia mengalami banyak masalah, dia mengalami banyak persoalan, dia berdoa dan berpuasa. Ya, tadi Pak Berti sudah sampaikan di dalam Matius 17 ayat 21, di situ dikatakan ada jenis persoalan atau masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Tidak cukup hanya dengan doa, tapi puasa. Murid-murid itu ada orang yang sakit ayam, mereka sudah berdoa, saudaraku, tidak sembuh. Tuhan bilang jenis ini tidak cukup dengan doa, tapi dengan puasa. Saya mau katakan, pastikan dirimu selama 3 hari ini, saudaraku, saudara tidak makan, saudara tidak minum, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan itu yang semakin besar. Karena ini hari-hari Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya. Kalau saudara baca dalam Maliaki 3 ayat 18, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah, antara orang benar dan orang fasik. Ketika saudara sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa di tempat ini,
Tuhan akan menjadikan saudara menjadi orang-orang yang benar. Menjadi orang benar itu tidak cukup saudara punya karunia. Menjadi orang benar, kalau saudara baca di dalam 14 ayat 24 ayat 15, di situ kalau saudara baca ayat 15, di situ dikatakan bahwa Yosua ketika orang-orang Israel mulai mencari Allah-Allah yang lain, dia katakan kepada orang Israel, silakan kamu pilih. Ya, menjadi orang benar itu adalah pilihan. Coba bilang pilihan. Ya, tidak asal-asalan saudaraku. Ya, kita coba buka Yosua dulu. Kita baca Yosua 24 ayat 15. Di situ dikatakan bagaimana saudaraku. Saya percaya kita semua dipilih oleh Tuhan di tempat ini. Kalau saudara tidak dipilih, tidak mungkin. Ada banyak teman-teman saya juga pengen ke sini, tapi tidak sampai-sampai ke sini. Jadi kalau saudara saya sudah mungkin berapa kali saya di sini balik? 4 kali. Oh, 3 kali ya? 4 kali ya? 4 kali ya, puji Tuhan. Saya termasuk jemaat yang setia balik sini. Tuhan bilang apabila saudara, kita baca tidak bisa tampil ya. Ya, tampil apa Yosua? Yosua 24 Yosua 24 ayat 15. ayat 15. Ya, saya mau kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diam itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka saudara akan disertai oleh Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Bilangan 14 ayat 24, di situ dikatakan, ya Yosua dengan Kaleb, saudaraku, mereka mengikuti Tuhan. Selain mereka punya roh yang luar biasa, mereka mengikuti Tuhan itu dengan sepenuh hatinya. Sama seperti saudaraku yang dikatakan oleh Yosua. Mari kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya ikut-ikutan. Saya percaya keselamatan itu tidak bisa diwakili. Pak Alex tidak bisa wakili istrinya untuk masuk surga. Ya, demikian juga istrinya tidak akan mewakili. Keselamatan, makanya ada satu ayat kalau saudara baca dalam Filipi 2 ayat 12, di situ dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Baik waktu Pak Alex tidak ada maupun Pak Berti tidak ada, saudara tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan itu sedang memurnikan saudara dan saya. Saya kemarin saudaraku secara manusia mungkin saya mati saudaraku. Itu saya bawa motor. Saya bawa motor itu, saya ada teman saya dari Amerika, teman sekolah waktu kami sama-sama di UKI. Saya jemput dia, kemudian kami main di Karawaci. Ya ada teman kami, saya juga baru kenal orang itu. Dia orang Katolik, tapi dia luar biasa. Dia punya karunia kesembuhan, dia punya healing. Saya tanya sama Tuhan, benar nggak dia gitu? Dan Tuhan kasih lihat orang ini memang dipakai Tuhan. Jadi singkat cerita sebelum saya ke rumah Bapak itu, saya itu cepat-cepat dia bilang Pak Ben, kalau Pak Ben setengah jam tidak sampai, saya sudah tutup pintunya. Jadi saya buru-buru saudara. Itu mobil busway ya, itu kan tidak seimbang, dia punya dia punya batu saudaraku. Saya terseret saudaraku. Saya bilang darah Yesus. Terus saya ingat itu Mazmur 34 ayat 18 saudaraku. Dia bilang apa di situ? Malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Tidak apa-apa saudaraku. Tadinya bengkak tangan saya, besar sekali. Tapi ini bisa turun lagi saudara, cuma lecet sedikit. Saya percaya kalau bukan, jadi malaikat Tuhan itu sebenarnya ada di kiri kanan saudara. Jadi ketika saudara kecelakaan atau apapun, saudara teriak darah Yesus atau Yesus tolong saya, itu pasti Tuhan akan tolong saudara. Amin. Saya saya kejadian itu dari Bandung. Saya pernah tinggal di Bandung. Ya, saya naik bus dan Roh Kudus itu bilang sama saya, kamu jangan naik bus itu, nanti dia masuk jurang. Ya, namanya kita ini manusia kadang-kadang suka mencobai Tuhan. Saya bilang Tuhan gak apa-apa, Tuhan bisa kan. Akhirnya saya naik saudara. Begitu mau jalan menuju ke Garut, itu menurun begini saudaraku, remnya blok.
Semua, mungkin saya cuma sendiri orang Kristen di situ. Semua orang teriak, saudara. Mereka pakai bahasa-bahasa ya sembahyangnya mereka, tolong, tolong. Itu jalan. Jadi waktu sudah mau masuk ke jurang, saudaraku, itu tadinya di sebelah kiri. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu pindah ke belakang dan teriak yang keras. Jurang, saya teriak apa, saudaraku? Waktu sudah mau masuk, ini bannya sudah masuk satu. Saya bilang, darah Yesus. Jadi waktu saya bilang darah Yesus, kayak ban itu ada yang tahan, saudaraku. Dan dia pindah ke tempat. Ini tahan dan akhirnya terjadi masuk jurang. Di depan itu ada pohon besar. Tuhan Yesus bilang, teriak sekali lagi. Saya teriak dan saya sambil melompat, saudaraku. Saya bilang, darah Yesus. Dan saudara, apa yang terjadi? Itu tiba-tiba mobil itu terrem sendiri, saudaraku. Dan semua orang itu tunduk begini. Alhamdulillah kita selamat semua, saudara. Saya bilang, Pak, terima kasih, Pak. Saya bilang, terima kasih, jangan sama saya, sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang selamatkan, saudara. Saya mau katakan, hari-hari ini banyak orang mencari Tuhan. Ya, Tuhan sedang mencari, saudaraku. Waktu saya baca kitab Yeremia, saudaraku. Kalau saudara baca Yeremia itu kan ada 52 pasal. Di dalam Yeremia 5 ayat 1. Ayat, coba kita baca. Ayat ini sebenarnya Tuhan itu sedang mencari saudara dan saya. Kadang-kadang kita ini bandel, saudaraku. Kita sudah diurapi Tuhan. Kita sudah dikasih karunia yang begitu oleh Tuhan, luar biasa. Kita baca 1, 2, 3. Lintasilah jalan-jalan di Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Saya mau katakan, saya pernah diperlihatkan oleh Tuhan Jakarta rata dengan tanah, saudara. Saya tidak tahu kapan. Saya ingat Sodom dan Gomora. Ya, mereka tawar menawar. Abraham itu dia sebagai pendoa sabar. Dia bilang, Tuhan, bisa kan? Gua tawar kalau misalnya ada 50 orang benar. Tuhan bilang, saya tidak binasakan Sodom dan Gomora. Bagaimana kalau 40? Tuhan bilang juga tidak. Sampai turun-turun berapa, saudara? 10. Di kota itu tidak ada orang benar. Yang ada cuma istrinya Lot juga. Lihat ke belakang. Jadi kalau saudara punya masalah, jangan lihat ke belakang lagi. Ya, lihat aja ke depan. Ada banyak, terutama ya ibu-ibu. Saya banyak menemukan ibu-ibu. Dia punya kanker getah bening, ada kanker kandungan. Kenapa, saudaraku? Saya melihat survei membuktikan ketika orang sakit, saudaraku, itu jelas Mazmur 107 ayat 17 sampai 20 dia bilang begini, ada banyak orang menjadi sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Jadi firman Tuhan harus disampaikan, baru mereka disembuhkan oleh Tuhan, baru mereka diluputkan oleh Tuhan. Ibu ini, saudaraku, sudah stadium 5B. Ini bengkak dan pecah, keluar darah setiap hari, saudaraku. Dokter bilang kasih makan aja enak-enak. Sebentar lagi juga dia gemboy. Matanya udah tutup begini, saudara, tertutup putih yang kelihatan dua-dua, dan dia tidak bisa jalan. Saya bilang sama ibu, jadi saya tahu ibu ini punya persoalan. Tuhan, saya bilang, biar dia akui dia punya kesalahan. Saudara, singkat cerita, saya bilang, ibu, ada satu hal yang ibu simpan. Ya, mungkin antara ibu dengan keluarga, dia mulai cerita. Jadi mereka ini satu keluarga besar. Kebetulan mereka punya orang tua masih ada. Ya, dan mereka tinggal sama-sama, tapi anak yang kecil ini, anak yang paling bontot itu tiba-tiba kan bergilir. Waktu tinggal di rumah anak yang paling kecil ini, saudaraku, bapaknya mati di situ. Singkat cerita, jadi semua ya warisan itu jatuh di anak bungsu ini. Jadi kakak-kakaknya komplain. Nah, termasuk ibu yang sudah punya gondok besar. Dia bilang, kalau saya disakitin, Pak, tidak apa-apa. Ini saudara saya baru pulang dari Kalimantan, dia tidak punya rumah. Tanah rumahnya pun diambil sama dia. Bagaimana saya tidak sakit hati? Saya bilang, kalau ibu masih sakit hati, saya tidak akan berdoa buat ibu. Akhirnya dia menangis, saudaraku. Akhirnya dia lepaskan pengampunan. Saya pulang, 1 hari sebelum saya keluar dari pulau itu, saudaraku. Itu dia tidak bisa jalan, tapi tiba-tiba dia bisa jalan. Itu rumahnya cukup jaraknya jauh.
Kira-kira dari sini kita sampai ke bawah itu, saudaraku. Dia jalan kaki. Dan dia bawa makanan, saudaraku. Dia bilang, saya sudah sembuh, Pak Pendeta. Saya sudah lepaskan pengampunan itu. Saya mau katakan, mari kita lepaskan. Kalau masih ada kepahitan di dalam kehidupan, Tuhan bilang harus engkau lepaskan yang namanya pengampunan itu, saudaraku. Kalau saudara suka bertengkar dengan suami atau istri, ya jujur, istriku itu orang Ambon, saya pun orang Ambon. Tidak ada yang mau kalah, saudara. Ya, dia marah, saya juga bisa marah, saudara. Saya dapatkan ayat ini, saudara bisa pegang ayat ini. Amsal 20 ayat 3 itu, coba kita baca sama-sama ayat ini, saudara. Ya, ini penguasaan diri ini yang paling sulit, saudara, kita lakukan. Amsal 20 ayat 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Benar nggak? Jadi kalau saudara mulai marah, saya itu dulu pekerjaan saya di lapangan. Jadi kalau saya sering berhadapan dengan kiai yang punya ilmu tinggi, itu dia berusaha untuk saudara dibuat marah, sehingga ilmu yang ada sama dia itu bisa kena saudara. Ternyata kalau makanya buah roh itu luar biasa ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi untuk bisa menguasai diri itu kita harus benar-benar kita harus menguasai diri kita. 1 Petrus 4 ayat 7 dia bilang apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau saudara tidak tenang, saudara tidak bisa berdoa. Saya mau katakan ketika engkau datang ke tempat ini, engkau harus fokus dengan Tuhan. Kalau di Ungaran, saudaraku, saya juga sering berdoa di Ungaran. Ya seperti Bapak Alex kemarin tadi ngomong, saya pernah 2 puasa, memang rutin saya lakukan 2 puasa itu. Kadang-kadang 6 hari itu udah biasa saya lakukan kalau saya sendiri. 6 hari, ternyata ketika kita berdoa, begitu masuk hari ke-6 itu laparnya hilang. Cuma persoalannya ketika saudara berpuasa, Tuhan bilang, Matius 4 ayat 4 bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau saudara berpuasa tidak makan, ya saudara harus baca firman Tuhan. Ya saudara pasti akan semakin kuat. Ya Tuhan bilang barang siapa yang haus, Matius 5 ayat 6, dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Ada nggak rasa lapar? Ya merindukan Tuhan, merindukan firman Tuhan. Firman ini harus dibaca, saudaraku, berulang-ulang. Ulangan 6 ayat 7 dia bilang, engkau ada di sini kah? Nanti mungkin engkau ada di tempat tidurmu kah? Engkau harus baca firman itu berulang-ulang. Kenapa kita harus baca berulang-ulang? Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33 dia bilang apa? Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku itu tidak akan berlalu. Saya mau katakan ketika makananmu dalam firman Tuhan, saya percaya saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 kalau tidak salah, firman itu hidup dan kuat. Dia seperti pedang bermata dua, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan tulang, bahkan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin, saudaraku. Jadi kalau saudara berpuasa di tempat ini, luangkan waktumu untuk baca Alkitab. Kalau saudara baca 10-20 pasal, sebenarnya cuma butuh waktu 2 jam. Saya tidak, selain saya baca, saya perkatakan, saya renungkan. Ya, Mazmur 91 itu saya mau katakan engkau harus baca berulang-ulang. Karena Mazmur 91 itu saya mau katakan itu jubah. Ya, dalam lindungan Allah. Sekarang saya baca Mazmur 90. Allah tempat perlindungan yang kekal. Saya perkatakan itu setiap hari dalam hidup saya. Kalau saudara punya Mazmur, kalau saudara punya Mazmur 91, mungkin serangan dari mana-mana saudara tetap kuat, saudaraku. Kalau saudara datang ke tempat yang saudara diberkati, kita pasti semua diberkati. Berapa hari yang lalu, saya bilang sama Pak Berti, kami habis pelayanan itu di Senen. Pak Berti, bukan mimpi, kayaknya ada suara bilang, kita mau dikasih mobil.
Tapi saya lihat sih mobil baru. Saya bilang, Tuhan, benar nggak ini suara hati atau suara Tuhan ini? Ya benar, saudaraku. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ketemu orang kaya. Ya dia punya tanah banyak, saudaraku. Ternyata dia orang kaya, termasuk di Jakarta situ. Dia punya perusahaan banyak. Saya akhirnya ngomong sama dia, namanya Yusuf. Jadi dia nggak Benyamin, oh ini berarti adik saya gitu. Cuma saya bilang, kalau saya adikmu ya harusnya asetku juga ya itu bagian. Sehingga cerita saudaraku, akhirnya ngobrol-ngobrol, saya bilang ini saya dan Pak Bert ini hampir ke penjara. Kami ada di Pahulung, kadang-kadang kami ada di Priuk. Tiap hari kami melayani Tuhan, saudaraku. Tidak habis-habis. Singkat cerita, dia telepon, jadi kami ngomong bertiga. Ada temannya satu di Kelapa Gading, dia bilang, itu mobil bagaimana? Coba kau telepon dulu. Ya, kita pikir di sini, dia bilang nanti ambil, kasih Pak Benyamin dan Pak Berti. Jadi akhirnya singkat cerita, besoknya dia bilang, Pak, mobil udah ada di Pelangi. Dia punya, ada juga apakah villa ya? Di situ banyak pembesar-pembesar suka datang situ, karena tidak jauh dari Tapos itu, saudara. Akhirnya dia servis mobilnya masih bagus, cuma yang pakai kemarin itu agak sedikit lecet, mobil kijang. Tapi dia bilang nanti, ya Pak, saya mau lihat dulu. Seperti Pak Berti tadi katakan, kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana Tuhan kasih perkara yang besar? Lukas 16 ayat 10 bilang begitu kan. Kalau kita tidak benar dalam perkara kecil, bagaimana kita benar di dalam perkara yang besar? Dia bilang, Pak Ben, ya saya kasih ini dulu. Saya kemarin ke Solo sama dia 4 jam, saudaraku. Ternyata mobilnya canggih juga. Main mobil Land Cruiser, saya juga tidur-tidur, sudah sampai di Solo. Kayak Filipus. Sampai di Solo itu kita ketemu orang-orangnya Jokowi, saudaraku. Dia bilang, ini sering ngobrol di sini. Pak Jokowi sering duduk-duduk di sini katanya. Itu orang minta kita doakan karena dia dari Kejawen. Kalau menurut Pak Pendeta, saya kayak bagaimana kira-kira? Saya bilang akhirnya mereka juga mau ke villa itu. Dan memang hari-hari ini, saudaraku, saya mau katakan orang-orang sekarang ini sedang menanti-nantikan saudara dan saya. Mau nggak kita sekarang melangkah? Saya mau katakan, saya pernah diperlihatkan Tuhan begini. Saudara-saudara kita dari Kedar Nebayot itu sedang menunggu saudara dan saya. Karena mereka sudah tidak melihat kuasa. The kingdom of God not word but power. 1 Korintus 4 ayat 20 dia bilang apa? Kerajaan sorga itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi ada kuasa. Tapi kalau tidak ada kuasa yang menyertai saudara, ya bagaimana saudara bisa mengusir setan? Justru setan yang kejar saudara. Banyak di kampung-kampung, saudara, saya Maluku, Papua. Orang takut sama setan, saudara. Pak Pendeta, daripada saya lama-lama di sini, ya itu tiba-tiba ular muncul. Saya bisa mati katanya. Kalau Pak Pendeta mau di sini, ya di sini aja. Saya anak-anak Tuhan itu diperlengkapi oleh kuasa, saudaraku. Jadi singkat cerita, saudaraku, ada banyak kami KKR, saudaraku. Kemarin juga. Jadi teman kita ini yang nama Yusuf ini, dia memang sudah dikaruniai Tuhan. Jadi setiap kali dia ngomong, saya kasih firman-Nya. Dia ngomong firman, tapi dia tidak tahu ayatnya di mana, saudaraku. Ya kalau saudara tiap hari baca Bapak kami, kira-kira hafal nggak? Setiap hari saudara mungkin kalau puluhan kali, ratusan kali saudara baca Alkitab, kira-kira nempel nggak firman itu di dalam pikiran saudara, dalam hati saudara? Yeremia 31 ayat 33, ketika kita baca itu firman, dia akan tulis di dalam hatimu. Dia akan tulis yang di dalam akal budimu, dalam hatimu. Firman Tuhan itu dekat, saudaraku. Ya, Ulangan 30 kalau tidak salah ayat 15, 14, 15. Firman itu sangat dekat. Dia ada di mulutmu, dia ada di hatimu untuk engkau lakukan. Ada banyak teman-teman saya, Pak Ben, yang penting kan bukan baca, lakukan. Saya bilang bagaimana kau melakukan? Baca aja kagak. Coba kita lihat Yosua 1 ayat 8. Ini kadang-kadang saya banyak teman-teman saya yang sudah ada, terutama anak-anak kami. Yosua 1 ayat 8 dia bilang apa di situ? Kita baca. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara tidak akan bisa mempraktekkan firman Tuhan yang tertulis saja saudara tidak baca. Kalau saudara suka baca firman Tuhan, Yeremia 23 ayat 28, firman itu seperti api. Ya, kalau di Matius 3 ayat 14 kan dia bilang, Yesus itu membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Kalau saudara mau punya api, baca firman Tuhan. Setiap hari saudara. Setiap hari saudara baca. Karena firman itu akan mengajar tadi saudara. Dia akan menyatakan. Saudara tidak akan bisa jadi kudus. Saudara tidak akan bisa jadi sempurna. Makanya kalau saudara baca dalam Yohanes 17 ayat 17. Dia bilang apa di situ saudaraku? Yohanes 17 ayat 17. 1, 2, 3 kita baca. Yohanes, bukan itu Yosua. Ya, Yohanes 17. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara mau jadi orang benar, baca Alkitab. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau saudara sakit, saudara baca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Kita baca sama-sama. Bukan. Kalau pelita itu kan 105 ya. Ini 119 ayat 9. Dia bilang apa di situ? Bukan 119. Ya. Ayat 9. Itu kok 111 ya? 119. Saya mau kita baca karena firman ini kalau saudara berulang-ulang saudara semakin kuat. Roh saudara itu semakin menyala-nyala. Roh saudara itu semakin berkobar-kobar. Ya, 1 ayat 9. Ayat 9. Dengan, ayo 1, 2, 3. Dengan apakah seorang menjaga kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya banyak lihat saudara, kalau saudara sakit, baca aja Alkitab. Saudara pasti sembuh. Karena firman Tuhan itu adalah api. Firman Tuhan itu adalah palu. Tadi waktu saya duduk di tempat ini, Tuhan bilang kasih tahu Kisah Rasul 5 ayat 15. Kisah Rasul 5 ayat 15. Ya, ini Petrus saudaraku. Petrus itu kita tahu orangnya mulutnya besar saudara. Dia bisa setiap kali dia suka protes Tuhan, ya. Sampai dia disalib terbalik, dia minta supaya dia disalib terbalik. Ya. Dia bilang apa saudaraku? Kisah Rasul Kisah 5:15. 15, Kisah 5:15. 1, 2, 3. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan memberikannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Saudara, tiba-tiba Pak Alex cuma lewat di sini semua tumbang saudaraku. Ya, bayangan saudara. Mungkin dulu dosa bayangan saudara. Saudara tiba-tiba berdiri di sini, tiba-tiba orang. Sebenarnya mujizat itu masih terjadi sampai sekarang, saudara. Amin. Haleluya. Coba tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, Ibrani 13 ayat 8. Kita baca satu ayat lagi. Ini saudara, kalau saudara sudah diurapi oleh Tuhan, Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara. Saya mau katakan, bayanganmu bisa menyembuhkan orang. Saudara pegang tangan orang-orang, kalau punya pegangan dia pasti terlempar, saudara. Itu pengalaman saya dalam pelayanan, saudara. Ibrani 13 ayat 8. 8:13 atau 13:8 ya? Ya, 1, 2, 3 kita baca. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Saya mau katakan, kalau berapa puluh tahun, 2000 tahun yang lalu saudaraku, itu ada orang lumpuh 38 tahun itu bisa jalan. Ya, Lazarus itu bisa bangkit. Ya, perempuan pendarahan 12 tahun itu bisa disembuhkan. Itu kuasa itu masih berlaku sampai sekarang. Kita punya Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Ketika mau pegang aja orang, saudara, kalau dia sakit pasti sembuh. Bahkan saudara cuma duduk diam aja, tiba-tiba orang itu sudah dijamah oleh Tuhan.
Saya mau katakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin. Artinya Tuhan mau bilang begini sama saudara dan saya. Saya itu ada di masa yang lampau. Saya itu ada di masa sekarang. Dan saya ini juga ada di masa yang akan datang. Kita bisa hidup di dalam 3 dimensinya Tuhan. Bukan cuma televisi 3 dimensi. Saudara dan saya pun bisa hidup di dalam 3 dimensinya Tuhan. Saudara bisa berdoa buat seseorang. Tiba-tiba tadinya orang itu tidak percaya. Tiba-tiba roh saudara dibawa. Ketika orang itu berusia 6-7 tahun. Itu pernah kejadian. Ada seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Dia disuruh Tuhan itu ke Amerika supaya mereka mempersiapkan sembako 9 bahan pokok kirim ke Afrika yang lagi kelaparan, saudaraku. Singkat cerita apa yang terjadi? Dia naik, dia bilang nanti kau ketemu kepala rumah tangga. Dia tidak kenal kepala rumah tangga itu. Tapi waktu dia jalan naik ke atas tangga itu, dia berpapasan dengan kepala rumah tangga. Roh Kudus bilang itu dia orangnya. Singkat cerita, dia bilang, Bapak kepala rumah tangga, saya perlu sama Bapak. Akhirnya, dari mana? Ibu tahu saya kepala rumah tangga. Ya, Tuhan yang kasih tahu. Terus, apa kau mau dengan saya? Tuhan bilang sama saya, persiapkan 9 bahan pokok kirim ke Afrika. Singkat cerita, saudaraku, dari mana saya tahu Tuhan? Suruh ibu. Jadi singkat cerita, saudaraku, dia pegang tangan. Sini kan, kita contoh, ya. Kau pegang tangan saya. Ketika dia pegang tangan, ya, kepala rumah tangga itu, saudaraku, Tuhan bawa ibu itu waktu kepala rumah tangga itu berusia 7 tahun. Dan waktu kepala rumah tangga itu berusia 7 tahun, dia didatangin sama Tuhan, malaikat, saudaraku. Dia pikir itu hantu. Ternyata itu Tuhan. Ya silakan duduk. Sehingga singkat cerita dia persiapkan 9 bahan pokok itu, saudaraku. Saya mau katakan, saya banyak ketemu orang-orang aneh hari-hari ini, saudaraku. Saya mau katakan, kalau kau datang ke tempat ini hanya untuk mencari berkat, engkau disembuhkan, keluargamu dipulihkan, itu biasa. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Ayub 42 ayat 5 bilang apa di situ, saudaraku? Pastikan dirimu, saudaraku, ketika saudara ada dan saya di tempat ini, engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayub 42 ayat 5 kita baca. Ya saya puji Tuhan, sudah 4 kali di sini saya sudah dikasih mobil, nanti besok dikasih kapal, saya besok kapal, pesawat, saya tidak tahu. Tinggal kita bagi-bagi. Mantap. Kita baca sama-sama. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, saya mau katakan, ketika engkau ada di tempat ini, pastikan engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya kalau kau datang di tempat ini, saudara berjumpa dengan Tuhan, berkat Tuhan itu akan diberikan kepada saudara. Amin. Apalagi saudaraku, anak-anak saudara diberkati oleh Tuhan, keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan bilang carilah Tuhan. Amos 5 ayat 6 ya, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Pasti saudara, saya pastikan kalau saudara mencari Tuhan, tidak mungkin saudara tinggalkan oleh Tuhan. Apalagi kalau saudara jor-joran dengan Tuhan. Ya, saya percaya segala kepunyaan Tuhan yang ada di surga itu Dia berikan sama saudara. Bahkan perlindungan Tuhan itu sempurna, saudaraku. Jadi waktu saya kecelakaan kemarin, saudaraku, orang bilang sering ada yang mati di situ, saudaraku. Ada yang cacat seumur hidup. Dia bilang, kok bapak biasa-biasa aja, motornya tidak ada apa-apa, saudaraku. Padahal itu kecepatan 70-80. Saya melihat pertolongan Tuhan itu sempurna. Mazmur 121 ayat 1 sampai 6. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan itu? Pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya penjaga Israel tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Siang hari, saudara, ada tiang awan. Malam hari ada tiang api yang menyertai saudara dan saya. Dia tidak akan membawa saudara kepada kecelakaan. Saya bersyukur semakin saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Memang ada harga yang harus kita bayar.
Emangnya begitu saudara ikut Tuhan, terus keadaan keluarga saya, saudara makin enak. Oh, nehi si melekete, kucing kutahi, bablas angin orang ini. Dia bilang. Cari Tuhan berarti bukan semuanya langsung aman. Mr. Berti Tanker bilang badai pasti berlalu, tidak akan berlalu, badai silih berganti. Dia tidak akan berlalu, saudaraku. Haleluya. Tuhan bilang di dalam Wahyu 3 ayat 20, barang siapa ku kasih dia ku hajar, ku sesah, saudaraku, sampai kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga sempurna. Ajaran itu perlu, didikan itu perlu, saudaraku. Ada satu ayat di Ibrani berapa itu, dia bilang begini kan, ganjaran pada waktu dia datang kepada saudara dan saya itu tidak mendatangkan sukacita. Benar atau benar? Masalah ketika datang dalam hidupmu, dalam keluargamu, apakah itu ada sukacita? Begitu datang masalah, saudara, istri saudara sakit, tiba-tiba saudara, istriku sakit, saudara pasti akan ganjaran pada waktu dia datang tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, tapi dia akan melahirkan yang namanya buah kebenaran dan menghasilkan damai sejahtera kepada orang yang dilatih. Ternyata ganjaran atau masalah yang kita hadapi itu baik buat roh kita. Amin. Jadi kalau saudara punya masalah, jangan dalam nama Yesus, udahlah saya kasih masalahnya sama Pak Berti aja. Ya semuanya kasih Pak Berti. Ya nggak apa, Pak Berti yang terima berkatnya. Jadi kalau masalah itu datang, saudaraku terima aja. Amin. Amin. Ada satu ayat di dalam Mazmur 90, saya senang sekali ayat ini 14. Ayat 15 dia bilang begini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu pada waktu, ya, pada waktu pagi, ya, dengan sorak-sorai supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ayat 15 dia bilang begini, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun engkau kami mengalami celaka. Ternyata kita diproses oleh Tuhan itu baik, saudara. Saudara semakin hari semakin kuat. Amin. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ketika aku memberitakan firman Tuhan, aku tidak ditolak. Amin. Saya kemarin latih tubuh saya dari tanggal 16 Oktober sampai sekarang bulan November. Tadinya langsing, saudara. Kemarin kecelakaan, tidur langsung lagi. Tiap hari saya jalan 1,5 jam, saudara. Saya pakai semua celana saya yang sempit, yang longgar, yang sempit, longgar lagi, saudara. Ternyata kita juga perlu latihan, ya. Jangan cuma puasa aja, saudara, latihan di sini. Jalan pagi itu bagus, saudaraku. Jadi ada satu bapak kemarin yang saya dengan Pak Alex, dia bilang, Pak Ben, kalau mau bagus empedunya, ya makan apel tiap hari 5 biji. Saya praktek Pak 2 minggu, benar keluar tuh racun-racun semua. Ada orangnya paput. Paput ya. Paput. Jadi terapi apel, saudaraku. Saya makan apel dan saya jalan pagi, boy. Badan saya makin oke gitu. Ya semangat, orang lihat kita, waduh, ini kayak dari mana ini belum merata. Tapi saya percaya, saudaraku, ketika kita dekat sama Tuhan, kita latih tubuh, jiwa, roh kita. Ya tubuh memang harus dilatih. Ya saudara yang kolesterol, ya darah tinggi, ya jalan aja, saudara. Saya jalan setiap hari itu 1,5 jam. Ya kurang lebih 9.000 langkah sampai 10.000 langkah. Itu bagus. Saya baca di Google ya. Ternyata bagus. Dan benar, saya cek dia, kolesterol saya turun, gula darah turun semua. Jadi kalau saudara mulai sakit-sakit ya, jangan langsung, ya ini dari setan dari mana kan? Jangan, olahraga, saudara. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ketika aku memberitakan firman, aku tidak ditolak. Saya mau katakan hari-hari ini, saudaraku, kita harus cari orang benar. Kita baca satu ayat dulu, 24 ayat 23. Satu yang terakhir, Matius 24 ayat 23. Sebenarnya hari-hari ini, saudaraku, ya sama seperti waktu peristiwa Nuh. Ya. Ayat 13 coba. Yang dibilang Nuh itu ya.
24 ayat berapa ya? Dibilang Nuh itu ya. Ayat 7 kan? Sama seperti Nuh ya. Jadi saya mau katakan begini saudaraku. Ini hari-hari terakhir ya. Saya kemarin dikirimkan sesuatu sama teman saya ada yang dia dapatkan dari luar. Jadi di tahun 2024 itu akan terjadi rapture. Bahkan ada yang nanti akan tiba-tiba diangkat sama Tuhan. Memang hari-hari ini saya mau katakan kita harus berjaga-jaga. Dan di situ dikatakan jadilah orang benar dan berjaga-jagalah karena waktunya sudah sangat-sangat tinggal. Saudara bersyukur kalau saudara bisa hari-hari ini, saudara bisa ada di tempat ini. Ini saya mau katakan ini masa-masa kesempurnaan. Ini masa-masa di mana kita sedang dipisahkan antara kambing dengan domba, lalang dengan gandum, saudaraku. Ini Tuhan sedang menampik. Kan dikatakan ya, firman Tuhan sepertiga dari ekor naga itu menghancurkan seluruh umat manusia. Itu banyak yang binasa, saudaraku. Saya mau katakan hari-hari ini, saudaraku, kalau saudara benar-benar dekat sama Tuhan, Tuhan akan mengurapi saudara. Yang kita butuhkan hari-hari terakhir ini, kita harus minta pengurapan itu. Kalau saudara belum diurapi Tuhan, Tuhan urapi saya. Daud, kenapa dia bisa bertahan, saudaraku? Karena Daud itu diurapi oleh Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang oleh tangan kanannya. Hari ini saudara harus minta pengurapan itu. Gereja mula-mula, saudaraku, mereka minta pengurapan itu, saudaraku. Sebelum mereka memberitakan firman Tuhan. Lukas tadi, Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi dia bilang apa, saudaraku? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Markus 16 ayat 16 dia bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpahkan tangan seorang sakit, orang sakit itu sembuh. Mereka akan berkata-kata dalam bahasa yang baru. So, saya mau katakan ketika engkau punya bahasa-bahasa yang baru itu, roh saudara semakin menyala-nyala. Ada kekuatan yang supranatural ketika kita berdoa dalam roh. Kalau kita berdoa dengan akal budi kita terbatas. Roma 8 ayat 26. Berdoa dengan ucapan-ucapan, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya pernah ketemu satu orang Amerika, ibu rumah tangga, saudaraku. Dia disuruh Tuhan pergi ke bangsa-bangsa. Dia tidak sekolah Alkitab. Tapi waktu dia disuruh Tuhan, kamu pulang kembali ke rumah, duduk dia. Dan dia diurapi oleh Tuhan. Dan dia bisa berbahasa roh, dia bisa berdoa dalam roh berjam-jam. Singkat cerita, Yesus ada di salib dan dia tunjuk ibu ini. Namanya Ibu Sarah, pergi beritakan Injil. Saudara, waktu dia ada di India, saudaraku, itu kumpul semua profesor, doktor, ya semua kalkulator, otor, ada semua di situ, saudaraku. Ya, kita tidak dicari, bukan untuk kalau kita makin pintar, kita makin susah ketemu Tuhan. Benar atau benar, saudara? Nikodemus itu kalau mau belajar profesor, belajar sama Nikodemus. Nikodemus tidak tahu tentang pekerjaan roh. Masa saya harus masuk dalam kandungan ibu saya, kemudian saya dilahirkan kembali? Tuhan Yesus berbicara tentang pekerjaan roh. Amin. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Ya. Sampai jam berapa, Pak? Jam 5? Ya, lanjut terus, enggak apa-apa kan? Terus. Sampai mabuk ya. Kita baca sama-sama. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4. Jawab. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5, ini yang Tuhan bilang. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau saudara baca dalam Yohanes 7 ayat 37-38, dia bilang, barang siapa percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran yang hidup. Yang aku maksudkan roh, yaitu kudus yang dijanjikan kepada saudara dan saya
Saya percaya ketika saudara berdoa dan berpuasa di tempat ini, saudara buka hatimu, engkau pasti diurapi oleh Tuhan. Kita harus minta, saudaraku, hari ini jangan tunda-tunda. Ya, kita minta pengurapan itu, saudaraku. Saya kalau di Papua, saudaraku, itu di lapangan terbuka, saudaraku. Yang dijamah Tuhan itu orang-orang dari gereja-gereja Protestan. Sampai ada satu ketua majelis, Pak Pendeta, saya dipanggil ke rumahnya, saudaraku. Saya diadili di rumahnya. Dia bilang, Pak Pendeta, ini saya punya anak kesurupan roh jahat, katanya. Saya bilang, dia tidak kesurupan roh jahat, dia kesurupan Roh Kudus. Tapi kenapa dia bilang ada pembunuhan di sini, ada pembunuhan di sana? Dia bisa tahu tempat-tempatnya, saudaraku. Saya mau katakan, ketika engkau diurapi oleh Tuhan, pelayananmu akan berhasil. Saya tadi bilangnya 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Ini sebelum ya kita berdoa. Ya, 1 Samuel 6 ayat 7, 10 ayat 6 dan 7. Ini yang Tuhan mau kita lakukan di dalam pelayanan kita. Baca dulu ayat satunya, 1 Samuel 10 ayat 1 dulu, baru dia loncat ke 6 dan 7. Ya, 1, 2, 3. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tumpuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ayat 6 dan 7 ini yang terjadi ketika saudara diurapi oleh Tuhan. 6 ya, 1, 2, 3. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayat 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Saya mau katakan, ketika engkau diurapi Tuhan, engkau melakukan pelayanan apapun, engkau pasti diurapi oleh Tuhan. Engkau pasti diurapi oleh Tuhan. Orang sakit akan disembuhkan, orang terikat akan dilepaskan. Matius 10 ayat 7 dan 8. Terakhir kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita baca sama-sama ayat ini. Tuhan mau kita berjalan bersama-sama. Matius 10 ayat 7 dan 8. Iya. Kalau yang mau ikut ke Papua, saya dalam waktu dekat ini mau ke Papua. Ada yang mau ikut? Saya sudah ditunggu di Warope di sana sekarang. Kita baca 1, 2, 3. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Mari kita bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Mari Tuhan, kau berhembus. Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Mari kau berhembus, berhembuslah
hadiratmu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Mari engkau berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Datang secara pribadi dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Ora bayar namamu. Haleluya. 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 Sekali lagi, tanpa musik haleluya. Oh, dengan segenap hati datang pada Tuhan. Katakan dengan segenap hati. Sama-sama haleluya. 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 Haleluya.
Yesus jam percaya Tuhan sekarang itu senang hidupku dan bidang di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ada satu orang, engkau punya masalah, tapi engkau tidak berani berdiri dari tempat dudukmu. Kalau engkau merasa engkau orangnya, mari maju ke depan. Jangan mengeraskan hati, lembutkan hatimu, dan Dia akan memberikan kemudahan buat engkau. Kalau engkau merasa engkau orangnya, mari, jangan engkau berdiam diri, jangan mengeraskan hati, tapi mari maju ke depan. Haleluya. Glory, haleluya. Mari saudara, jangan kau mengeraskan hati di tempat duduk.